إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Hati adalah pengendali. Jikalau hati seseorang itu baik, maka baiklah perbuatannya. Tapi jikalau hati seseorang buruk, keji, maka perbuatan buruk dan keji. Maka daripada itu ya ikhwan, jagalah hati kita dari perbuatan keji dan buruk. Maka seorang ulama besar yang tidak asing kita dengar, beliau bernama Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, membagi 5 perkara yang dapat merusak hati kita atau dapat mengotori hati kita. Yakni yang pertama, bergaul dengan banyak kalangan. Apa maksud Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di sini? Maksud daripada Imam Ibnul Qayyim bukan menghalang kita untuk bergaul, bukan ya ikhwan. Tapi maksud daripada Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala adalah ada seseorang yang dia tidak bisa memfilter tongkrongannya, yang dia duduk bersama orang-orang yang bermaksiat pada Allah, yang dia duduk bersama orang-orang yang dia menjauhkan dirinya dari Allah Azza wa Jal, yang tiap hari dia menghibah, tiap hari dia bermaksiat pada Allah. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Orang yang biasa duduk dengan orang-orang yang berdosa, orang yang banyak maksiat, ahlu maksiat, maka dia akan terikut pula. Yang tadinya awal hatinya bersih, putih, tiba-tiba jadi kotor, ternodai oleh semuanya itu. Maka daripada itu Allah Ta'ala berfirman, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi, dan orang-orang zalim pada hari itu menggigit kedua tangannya. Yaqul, mereka berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Oh seandainya dulu aku mengambil jalannya para rasul. Ya wailata laitani. Oh sungguh merugi aku, jikalau aku dulu lam attakhid fulanan khalila, tidak mengambil fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Aku benar-benar tersesat. Setelah dikerahkan dia, setelah datang petunjuk, setelah datang Al-Quran kepadaku. Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa muttaqin. Teman-teman akrab, yakni sahabat, pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian orang, kecuali orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Orang-orang zalim pada di hari di mana di dunia dia saling membantu temannya,
temannya susah dibantu. Dalam apa? Dalam maksiat. Tapi ketika dia di hari kiamat, ketika di hari itu apa yang terjadi orang zalim? Dia sibuk dengan dirinya, dia khawatir, dia takut dengan dirinya. Lalu yang selanjutnya, ikhwan, Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang terlarut dengan angan-angan kosong. Apa itu angan-angan kosong? Angan-angan kosong adalah lautan yang tak bertepi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bangkrut. Bahkan dikatakan sebagian orang, angan-angan kosong adalah modal bagi orang yang bangkrut. Beda ikhwan antara angan-angan kosong dengan cita-cita yang tinggi dan mulia. Orang yang bercita-cita tinggi dan mulia pasti tidak jauh dengan ilmu, amal saleh yang mendekatkan diri dia pada Allah, dan iman kepada Allah Azza wa Jal. Ana kasih contoh kepada antum semua. Ini di zaman para salafus saleh, di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang dia bisa menggapai, bisa menguasai sepertiga dunia di tangannya, menguasai jazirah Arab, menguasai Andalus, menguasai Palestina. Itu bukan angan kosong ya ikhwan, cita-cita mulia. Beda sekali ya ikhwan dengan angan-angan kosong. Orang kalau berangan-angan kosong nggak ada ikhtiarnya, nggak ada ilmu, nggak ada amal, nggak ada iman kepada Allah. Mereka diam aja diam duduk, lalu dia berpikir, oh seandainya aku dulu jadi, oh aku jadi raja, oh aku jadi penguasa dunia. Begitu mereka ya kawan yang mempunyai angan kosong, tapi tidak ada ikhtiarnya, tidak ada ilmu dan amal saleh. Lalu selanjutnya yang ketiga, yakni adalah orang-orang yang berbuat syirik pada Allah Azza wa Jalla. Sungguh yang ketiga ini adalah yang paling hina, paling tidak masuk akal, paling tidak tahu terima kasih. Kenapa anak katakan seperti itu? Karena Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Lalu dia, seorang ini, membuat Tuhan yang baru. Membuat Tuhan yang baru. Yang dimana Tuhannya ini terbuat dari tanah yang selalu dia injek. Tiap hari dia injek tanah itu. Lalu dia bilang dia buat dengan kreasinya, dengan pikiran dia. Lalu dia bilang, oh ini Rabb kita. Hada Rabbi. Ini Rabb kita. Lalu dia bilang, Ishfa'alana, dia bilang, tolonglah kita kepada Tuhan, kepada sesembahan tersebut, terhadap berhala-berhala tersebut. Sungguh orang ini tidak tahu terima kasih. Sungguh orang ini tidak masuk akal. Allah Ta'ala berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihata. Orang-orang yang lain itu mengambil sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jal. Wattakhadhu min dunillahi alihata liyakunu lahum izzah. Sesembahan itu gunanya apa? Supaya mereka ditolong, pelindung bagi mereka. Kalla, sekali-kali tidak. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Maka sesembahan tersebut, berhala-berhala tersebut mengingkari para penyembahnya dan menjadi apa? Musuh-musuh bagi para penyembahnya. Allah Ta'ala berfirman lagi, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dan orang-orang mengambil sesembahan daripada Allah supaya mereka ditolong oleh sembahan tersebut. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Mereka para berhala tersebut tidak bisa menolong mereka para sembahannya, para pengikutnya. Padahal berhala-berhala ini dijadikan untuk apa? Untuk penolong, untuk jadi tentara yang menolong. Lalu seorang Syekhul Islam yang tidak asing kita dengar lagi, namanya begitu masyhur kitab-kitabnya. Beliau bernama Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harani Ad-Dimashqi, atau yang biasa kita kenal dengan
Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata dalam qasidah lamiyah, yaqulu Syekhul Islam fil qasidati lamiyah fi sunnah, famwahidun naji wa akharu muhmalu. Orang-orang yang bertauhid mereka selamat, mereka berhasil. Wa akharu muhmalu, dan lain-lainnya yaitu orang-orang yang berbuat syirik, mereka dibiarkan oleh Allah Azza wa Jal. Sungguhlah orang yang berbuat syirik merasa rugi dia. Harusnya mereka berfikir, mentadabburi ayat-ayat Allah sebelum dia melakukan hal syirik tersebut. Lalu selanjutnya adalah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, makanan. Kenapa Imam Ibnu Qayyim mengatakan makanan? Makanan yang rusak itu ada dua. Yakni yang pertama, makanan yang memang zatnya dan di cara dapat makanan tersebut adalah haram atau salah. Allah Ta'ala berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya kami telah haramkan kepada kalian, yakni daging bangkai, daging babi, dan sesembelihan yang tanpa disebutkan asma Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, yakni makanan halal zatnya dan cara dapatnya, tapi sangat disayangkan dia makan secara berlebihan, tidak sesuai takarannya. Dalam hadis masyhur, Nabi SAW pernah bersabda, ma mala adamiyun wi'an syarran min batnin hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu fa in ghalabat adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafs. Yang artinya, tidaklah seorang anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya dengan makanan dan minuman. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulangnya, tulang rusuknya, jika harus dia lakukan. Jika harus maka dia lakukan. Maka sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya untuk nafas. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Lalu selanjutnya, akhibati fillah azani Allah yakum, yang kelima, yang terakhir, ini kebanyakan tidur. Tidur memanglah kebutuhan manusia. Tapi maksud daripada Imam Ibnu Qayyim di sini adalah tidur yang berlebih. Tidur bukan pada waktunya. Tidur yang baik itu tidur di malam hari, bukan di pagi hari. Tidur yang baik di siang hari, bukan di sore hari. Bukankah di waktu pagi itu banyak sekali keberkahan? Bukankah seseorang bisa melakukan amal saleh? Bukankah dia bisa melakukan sholat duha? Bukankah dia bisa murajaah pelajarannya, murajaah hafalannya, dan lain-lainnya? Maka sungguhlah orang yang kebanyakan tidur, yang tidak sesuai dengan waktunya tidurnya, maka hatinya akan rusak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي جعل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء ومنهم الأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في روهينيا، اللهم انصر إخواننا في أويغور، اللهم انصر إخواننا في الأندونيسي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.